Satu, udah tahu sifat orang Arab gitu ya. Kedua, makanan udah adaptasi kita itu. Jadi nggak kaget. Mewah-mewah. Jadi lagian nggak cuman punya satu. Mungkin ada yang dua, ada yang tiga. Padahal ngontrak. Teman-teman lihat. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umroh dan haji, amin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya itu mau nge-share-nya ke teman-teman yang masih ada di Indonesia. Barangkali ada yang minat berangkat ke Arab Saudi. Ini untuk para calon TKI, TKL atau TKW. Jadi rumah di Arab Saudi itu seperti ini ya teman-teman, tuh lihat, besar-besar. Ini wajib tahu ini. Jadi kayak saya aja nih, kayak saya ya, ini kan majikan saya, ini rumahnya rumah sendiri itu. Nah lihat, tapi sebagian dikontrakin. Jadi yang nyapu halaman, yang nyuci mobil itu saya, karena nggak ada haris, dibilangnya itu kalau haris khusus untuk ngebersihin rumah sama nyuci mobil, tapi nggak miswar, nggak nganterin majikan, cuman khusus di rumah aja, nyapu segala macam. Nah kalau majikan saya kan nggak punya haris, jadi semua saya yang mengerjakan. Nyuci mobil aja berapa biji, majikan saya punya mobil itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi majikan saya punya mobilnya itu 4, sama anaknya itu mobilnya itu 4 biji. Jadi di Arab Saudi, jadi orang Arab itu jarang yang punya mobil 1 atau 2. Jadi kalau anak 4 itu pasti punya mobilnya itu 4. Apalagi sekarang perempuan bisa nyetir. Kalau dulu kan nggak boleh, cuman laki-laki doang. Jadi kalau punya anak laki 3 ya mobilnya pasti 3. Kalau punya anak mobil 2, kalau punya anak 2 ya pasti mobilnya 2, kadang lebih. Itu kalau kurang nggak mungkin bisa lebih. Ada yang 3, 4, jadi banyak. Jadi di sini itu nggak semudah yang kita bayangkan waktu di Indonesia. Nah, sedangkan rumahnya juga besar-besar tuh, segede gini loh. Ini kalau ngontrak mending, rumah ini tuh kayak apartemen. Nah kalau rumah villa seperti ini kan besar, ini 2 tingkat, satu keluarga. Ini pembantunya urusannya kalau nggak 2, 3. Soalnya kalau sendirian ini nggak bakal kuat rumah sebesar ini. Jadi bagi teman-teman yang minat ke Arab Saudi itu wajib tahu. Jadi rumah di Arab Saudi itu nggak kecil, nggak seperti di Indonesia. Jadi semua begini tuh. Kayak rumah majikan. Kalau rumah majikan saya ini kan dikontrakin sebagian karena berbentuk apartemen. Tapi kalau yang rumahnya villa kayak begini, ini satu keluarga, mungkin sama anaknya, bapaknya gitu ya. Jadi pembantunya nggak cukup 1. Kalau 1 kan nggak bakalan bisa kuat. Soalnya ngebersihin rumah itu di sini tuh sampai dicolek teman-teman, nggak seperti di Indonesia. Rapi orang sini itu. Kalau sama kalau sama pembantu itu dicolek sampai harus begini, harus begini. Nah makanya teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau yang ngontrak majikannya masih mending. Bagi supir nih, kalau yang ngontrak seperti begini kan kebanyakan ngontrak nih orang Saudinya itu. Jadi paling yang punya rumah nyediain haris lah untuk nyapu, untuk pokoknya ngerawat rumah aja. Bahkan yang ngontrak aja mobilnya itu dicuci sama dia. Jadi untungnya lumayan haris itu. Kalau yang nungguin kayak Imaroh begini itu tuh, karena banyak orang yang nyuruh nyuci mobil. Sedangkan nyuci mobil di Arab Saudi itu paling murah 150 sebulan, 150 real kalau murah. Ada yang 200 gitu, itu paling murah 150. Kalau 150 aja, kalau nyuci 10 udah berapa? Udah 1.500 nyuci mobil doang. Udah lumayan. Tuh, rumah di Arab itu nggak ada yang kecil.
besar-besar rumahnya itu ya. Jadi seperti ini. Makanya kebanyakan orang kita itu kalau yang baru datang kaget melihat rumah seperti ini, gede gitu. Apalagi orang Saudi itu kalau udah nyuruh, nggak sabar. Nggak seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan sabar gitu ya, santai, ngomong aja pelan. Kalau orang sini keras, ngomong kepancang karena udah kebiasaan, udah wataknya begitu. Jadi nggak bisa pelan. Makanya kita kalau baru-baru ke Arab Saudi itu gimana gitu rasanya itu. Pokoknya teman-teman betah di Arab Saudi itu udah setahun. Kalau udah setahun ke atas tuh baru betah. Karena apa? Kesatu udah tahu sifat orang Arab gitu ya. Kedua, makanan udah adaptasi kita itu. Jadi nggak kaget. Kalau baru-baru dari segi makanan aja lain, beda ya. Terus dari watak orang Arabnya aja kan beda gitu. Kalau nyuruh selalu buru-buru. Coba ini mobil besar-besar di sini itu. Nah, ini saya ada warung, mau ke warung dulu. Tapi ada perempuan ke warung. Nah, jadi seperti ini. Jadi punya mobil nggak cuma satu. Jadi kita itu harus siap kerja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi benar-benar harus mental kita udah dipersiapkan kalau mau ke Arab Saudi. Jadi seperti ini, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak. Kalau bagi supir, jadi pergi ke Arab Saudi itu nggak cuma nyupir doang. Kalau bagi supir nih, kayak seperti saya ya, jadi nggak nyupir doang, nyapu halaman depan rumah. Karena di sini nggak boleh pembantu nyapu atau asisten rumah tangga nyapu halaman di bawah, terkecuali di dalam rumah. Kalau di halaman di luar begini itu pasti supir. Soalnya kan di sini banyak mamnunya, jadi banyak nggak boleh perempuan keluyuran di luar. Makanya yang nyapu itu harus laki-laki. Kalau nggak ada haris yaitu supir. Jadi seperti itu. Makanya kita kalau bagi supir yang mau ke sini, intinya laki-laki lah ya, jangan berpikiran pergi ke Arab cuma nyupir aja. Enggak, nyuci mobil. Kalau mobil udah jelas ya, di Indo juga kita yang nyuci karena kita sebagai supir. Nyapu itu yang jadi masalah. Nah, Masya Allah. Jadi kalau bagi perempuan atau asisten rumah tangga, jadi harus diperhatikan itu di rumahnya besar-besar di Arab Saudi itu tuh. Nah, kalau yang kayak begini apartemen itu mungkin nggak seberapa besar ya. Kalau yang kayak apartemen begitu, karena kan orangnya juga ngontrak-ngontrak, orang ngontrak begini nih. Jadi kalau udah panas error nih. Cuaca udah nyengat sekarang, musim panas sih di Jeddah. Nah, kalau yang kayak di depan saya tadi itu, yang dekat rumah saya, dempetan, itu kan villa. Itu besar itu. Itu ukuran 2-3 pembantunya. Jadi seperti itu. Makanya teman-teman yang mungkin berpikiran di Indonesia itu wah kerja di Arab enak, tiap bulan dapat gaji. Emang sih. Jadi kita kalau udah dikontrak, kerja nggak kerja, akhir bulan ya digaji. Cuman di sisi lain seperti itu pekerjaannya. Semua rumah itu nggak ada rumah yang kecil-kecil di Arab Saudi itu. Makanya kenapa orang Arab masih banyak yang ngontrak rumah. Karena apa? Karena di sini bikin rumah mahal. Ini mah. Tapi kalau mobil di sini Masya Allah tabarakallah ya murah. Jadi walaupun hidupnya ngontrak, tapi mobilnya lihat mewah-mewah. Jadi lagian nggak cuman punya satu, mungkin ada yang 2, ada yang 3, padahal ngontrak. Teman-teman lihat. Coba kalau di kita kan rumah dulu yang diutamakan.
mobil nomor keberapa gitulah ya. Kalau udah punya uang nyisa tuh baru beli mobil. Jadi rumah yang diutamakan. Kalau di sini kendaraan yang diutamakan karena bikin rumah mahal. Kedua, kalau pergi-pergi nggak seperti kayak di Indonesia, banyak angkutan, banyak transportasi umum. Kalau di sini cuman adanya itu bis, Sabko, kereta juga cuman baru-baru ini ya ada kereta itu. Jadi susah kalau untuk mau ke pasar kemana, nggak ada. Pengen ke pasar naik angkutan terkecuali naik taksi. Kalau taksi mah ada gitu. Makanya orang sini kebanyakan itu mobil yang diutamakan. Jadi seperti ini tuh Pak, mobilnya mewah-mewah tapi hidupnya ngontrak. Masya Allah teman-teman, ini saya udah nyampe ke rumah saya lagi ya. Nggak sadar saya ngomong sepanjang jalan barusan, tahu-tahu nyampe rumah aja. Nah, jadi bagi teman-teman, saya sekali lagi ingatkan, kalau mau pergi ke Arab Saudi, ke Timur Tengah, intinya ke Arab Saudi aja lah ya yang saya alamin. Jadi mental itu harus benar-benar disiapkan. Jadi jangan punya pikiran begini, lihat orang-orang yang di Arab kok pada senang, tidak semudah itu. Makanya banyak asisten rumah tangga yang pada kabur. Jadi kaget ya begitu. Satu, rumahnya besar. Kedua, orang sini kalau nyuruh nggak sabar, pengen buru-buru. Itu kalau nyuruh sekarang, misalkan kita lagi, misalkan nih asisten rumah tangga lagi nyuci piring nih misalkan, disuruh ngambil yang lain, itu harus langsung taruh dulu cucian, ambil dulu, kasihin ke majikan, baru nanti nyuci piring lagi. Nggak bisa nungguin selesai nyuci piring, nggak bisa. Orang sini itu Masya Allah. Jadi begitu. Makanya kalau yang baru-baru itu kaget. Terkecuali kita udah setahun ke atas, tahun 2 tahun tuh baru merasakan enaknya kerja di Arab Saudi. Jadi begitu. Kalau udah setahun ke atas kan kita makan udah adaptasi soal makanan ya, udah adaptasi gitu ya. Terus sama orang Arabnya juga wataknya udah tahu sifat orang Arab seperti begini gitu. Jadi kita udah nggak kaget. Makanya kalau udah setahun ke atas, apalagi 2 tahun, makanya orang makin lama di Arab makin betah karena begitu. Jadi udah tahu sifat orang Arab, udah adaptasi sama makanan, jadi udah kayak di negara kita sendiri. Tapi kalau baru-baru, bener kalau baru-baru itu pokoknya kaget aja lah, bener-bener kaget gitu ya. Walaupun kita di Indo sering merantau, misalkan merantau ke Kalimantan atau ke Jakarta atau merantau kemana, tapi kalau merantau ke Arab, menghadapi orang Arab, pasti kaget lah. Soalnya gitu, wataknya itu keras. Dari manggil aja nyampe kayak orang teriak gitu ya kalau manggil itu. Padahal biasa, panggilan biasa gitu, bukan marah sebenarnya. Cuman kalau marah orang Arab cepet cepet hilang gitu. Misalkan marah sekarang nih 1 jam aja hilang. Nggak kayak orang kita. Kalau orang kita kan kadang grundel di hati itu ya, kadang dendam kalau orang Arab nggak ada, marah sekarang nanti sejam udah selesai lagi. Jadi seperti itu, nggak ada pendendam. Orang Arab itu enaknya itu di situ, marah itu kok marah baik lagi gitu. Nah oke teman-teman, karena sekarang udah panas, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang masih ada di Indonesia. Nah oke teman-teman, jadi video ini sampai di sini aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini cuman ya saya itu ngobrolan ringan ya. Jadi biar teman-teman tahu yang mau berangkat ke Arab Saudi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan aja video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.